Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua di forum yang kita yakini penuh dengan keberkahan ini. Dan Allah Ta'ala selalu berikan berkah pada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana bercandanya Rasulullah SAW. Nah, dikatakan dalam bab ini mubasatatuhu sallallahu alaihi wasallam li julasaihi wattisa'uhu lahum. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mubasatatuh, jadi ya bergaul dengan cara yang menyenangkan, menggembirakan gitu, menggembirakan. Jadi bukan masuk tipe orang yang kaku atau tipe orang yang yang serius terus. Enggak seperti itu Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ada porsinya, di mana beliau itu bercanda ataupun beliau itu serius, gitu ya. Disebutkan di sini karena Rasulullah SAW yabsutu li julasaihi bisatul intilaki syar'i al-mubah. Nabi Muhammad SAW itu ya bercanda, bercanda. Jadi bukan seperti orang yang serius terus, tapi ya bercanda, nyantai, habis itu mungkin juga saling melontarkan joke dan lain sebagainya begitu. Itu tapi dengan cara-cara yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat, baik ucapannya, keadaannya. Jadi beliau tuh nggak pernah menjadikan orang itu harus tegang seperti beliau atau ucapan itu buat orang serius. Nggak selamanya seperti itu. Ada momen di mana beliau serius. Ada momen di mana beliau itu bisa membaur dan membumi dengan para sahabatnya. Sebagaimana manusia itu ketika perlu duduk bercanda guyon, Nabi Muhammad SAW pun juga seperti itu. Fa'idha tahaddatsu bi amrin syarakahum fi hadithim ma lam yakun itsman. Jadi kalau sahabat itu bicara cerita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW kadang ikut berbicara di situ, selama itu bukan perbuatan dosa. Jadi Khadijah bin Zaid, beberapa orang mendatangi ayahnya Zaid bin Thabit. Dulu itu orang belajar tentang Nabi. Dan mendatangi Zaid bin Thabit belajar tentang Rasulullah SAW. Itu orangnya berkata, hadithna bi ba'dhi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku sebagian hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Zaid, "Wa ma uhaddithukum, apa yang mau aku sampaikan kepadamu? Kuntu jarahu Rasulullah. Aku ini tetangganya Nabi. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fa'ati." Kalau betul dapat wahyu, maka beliau kirim utusan kepadaku, aku akan mendatanginya. Maka aku akan menulis wahyu. Fakana idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Kami lagi ngobrol urusan dunia, ngobrol sama kami. Wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana. Kalau kami ngomongin akhirat, ikut ngobrol sama kami. Wa idza dzakarna ta'am dzakarahu ma'ana. Kalau kami lagi ngomongin kuliner, ikut ngomong sama kami. Kullu hadza uhaddithukum anhu sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini aku sampaikan kepada kalian, itu semua yang aku ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Jabir bin Samurah. Sesungguhnya Rasulullah SAW gimana sifatnya Nabi, keseharian Nabi. Tawil sumti, banyak diem. Qalil dhahik, sedikit ketawa. Tapi bukan berarti tidak ketawa, tapi sedikit ketawa. Wa kana ashabu yadhkuruna indahu asy-syi'rah wa asya' min umurihim fil jahiliyah fa yadhakun wa rubbama tabassama ma'ahum. Dalam itu diem, banyak diem ya. Ketawanya itu dikit-dikit, tapi kalau sahabat itu di depan Nabi cerita syair, cerita kejadian jahiliyah, kalau mereka ketawa, maka Nabi Muhammad SAW juga kadang-kadang ikut senyum bersama dengan
sama dengan mereka. Itu menunjukkan betapa Nabi SAW itu pribadi yang sangat menyenangkan hingga sahabat pun itu bisa tertawa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bercanda di depan Nabi itu, sahabat itu tidak merasa sungkan, merasa sungkan. Kosa mantar. Pindah ini. Nih. Ya, mantar pindah ini. Mantar banyak Farel. Kemudian setelah itu yang berikutnya jadi yang riwayat dari Jabir bin Samurah ini menunjukkan kepribadian Nabi. Ya, Nabi SAW itu sedikit ketawa, banyak diam, tapi pribadinya itu tidak menjadikan sahabat-sahabat itu menjadi seperti tegang dan serius. Nah, kenapa? Ya karena memang Rasulullah SAW itu bukan orang yang menakutkan. Tapi beliau itu orang yang sangat santai. Sehingga kalau sahabat ketawa pun Nabi SAW juga ikut senyum bersama dengan mereka. Ini dari Abi Salamah bin Abdurrahman, lam yakun ashabu Rasulullah SAW mutakharriqin wala mutamawitin wa kanu yatanashaduna sya'ra fi majalisihim wa yadhkuruna amra jahiliyatihim wa idza uridu ahadun minhum ala syai'in min amrillahi ta'ala darat hamaliku ainihi ka'annahu majnun. Jadi sahabatnya Rasulullah SAW itu bukan yang mutakharrik, jadi orang yang serius, tegang mukanya tuh, enggak gitu. Atau mutamawid itu kayak ini ahli ibadah nih, lemes karena banyak ibadah, banyak puasa ini, enggak gitu. Mereka ini ya menyampaikan syair, itu cerita, ngobrol. Kalau ada yang satu sampai ngelanggar aturan Allah, maka mereka tuh wajahnya memerah kayak orang gila karena marah. Bercanda boleh, tapi tidak boleh sampai ngelanggar syariat. Itu sahabatnya Rasulullah SAW. Gitu. Dalam An-Nihayah disebutkan juga sama. Bukan mutakharrikin atau mutamawitin. Tama wa tarajulu idza adhara min nafsi at-takhafut wa at-tadha'uf min al-ibadah wa zuhd was-shaum. Katakan mutamawitin itu adalah orang yang kalau menunjukkan lemes, habis ibadah, banyak puasa, banyak ini. Nah, itu kita. Kemudian dari riwayat Jabir radhiyallahu anhu, dari Simak bin Harb tanya kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau itu duduk bareng dengan Nabi? Jabir bin Samurah, na'am katsiran, banyak. Karena Rasulullah SAW la yaqumu min musallah alladhi yusalli fihi as-subh hatta tatlu' asy-syams. Rasulullah SAW itu tidak bangun dari musallanya tempat beliau itu salat subuh sampai terbit matahari. Kalau beliau sudah terbit matahari baru beliau bangun. Wa kanu yatahaddatsuna, maka mereka itu ngobrol-ngobrol depan Nabi. Fa yakhuduna fi amril jahiliyah, bahkan nyebutnya urusan jahiliyah, fa yadhakun. Maka mereka kalau ketawa wa tabassam Rasulullah, maka Rasulullah pun juga ikut tersenyum bersama dengan para sahabatnya. Jadi jangan dibayangkan Nabi SAW itu terlalu serius sehingga orang dulu di depan Nabi itu guyon aja tidak berani, kemudian tegang terus, merubah posisi duduk tidak berani. Ada kalanya seperti itu. Mungkin ketika Nabi dapat wahyu itu beliau serius ada, urusan penting beliau serius ada. Tapi katakan bahwa Rasulullah SAW itu kesehariannya adalah ya mereka orang yang sangat santai, orang yang sangat bisa bahasa istilahnya apa? Membumi, bisa membaur gitu dengan semuanya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana bercandanya Rasulullah SAW dengan teman-teman duduknya dan bagaimana Rasulullah SAW itu membahagiakan, menyenangkan mereka. Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bercanda dengan para sahabatnya, bercanda dengan para sahabatnya, menunjukkan kalau beliau itu senang dengan para sahabat gitu, ketawa, bercanda, nyenangkan mereka. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu mubasatoh itu betul-betul membumi, sehingga sahabat itu nyaman loh di dekat Nabi. Kenapa? Agar sahabat bisa meneladani Nabi. Orang tuh kalau serius terus, orang tidak mungkin semua orang tahan kumpul sama dia. Tidak mungkin semua orang tahan kumpul sama dia. Tidak mungkin. Kenapa? Ada orang yang tidak kuat kumpul sama dia. Tapi Nabi Muhammad SAW itu, bayangkan orang serius kumpul sama Nabi karena tidak terlalu banyak bercanda. Orang suka nyantai kumpul sama Nabi bisa karena tidak selalu serius. Jadi semua orang bisa kumpul sama Nabi Muhammad dan nyaman dengan Nabi. Kok Nabi harus mubasatoh sampai seperti itu hingga membumi, ikut nyantai, ikut bercanda bersama dengan mereka? Kenapa? Agar mereka bisa niru Nabi, berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Seandainya Rasulullah SAW itu tidak seperti itu, jadi selalu tegang terus, sahabat itu wajahnya cemburu terus, ya sahabat juga akan begitu. Tabiin juga akan seperti itu. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu kadang bercanda. Kemudian setelah itu Nabi pun juga menjelaskan, saya bercanda, tapi tidak ada ucapan dari candaan saya illa haqqan, kecuali itu adalah sesuatu yang benar. Maka beliau tidak pernah mendatangkan satu hal yang batil ataupun candaan-candaan, mainan-mainan yang itu tidak dibenarkan oleh syariat atau tidak pantas dengan keadaan beliau sebagai seorang Nabi SAW. Itu. Imam Bukhari memberikan dalam kitab Adabul Mufrad, disebutkan bahwasanya beliau berkata, lastu min dadin waladadu minni. Aku nih bukan orang yang suka bercanda atau mainan, dan itu sama sekali tidak masuk karakterku atau watakku. Itu kata Rasulullah SAW. Mengatakan lastu min ahli la'ab wallahwi walahuma minni. Aku ini bukan orang yang suka main, dan kedua juga bukan karakteristikku. Gitu. Imam At-Tabrani dan Imam Al-Bazzar berikan daripada sahabat Anas, ada tambahnya, walastu minal batil walal batil minni. Aku ini bukan orang yang berbuat kebatilan ataupun tidak ada kebatilan dari aku. Gitu. Bahkan diberikan dalam Sahihain dari Anas bin Malik, in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna la yulatifuna wa yumazihuna hatta yaqula li akhin li ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu akan bercanda dengan kami. Dengan kami, habis itu bermalu dengan kami sampai dikatakan kata beliau berkata pada saudaraku, ini saudaranya Anas bin Malik, seibu tapi beda ayah, masih kecil. Itu saudaraku masih kecil, masih kecil. Itu sama Nabi disapa ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Itu katakan. Jadi termasuk penjelasan daripada hadis ini, ada anak kecil, masih kecil, namanya disebut sama Nabi Abu Umair. Ini saudaranya Anas bin Malik, dengan Anas bin Malik. Dikatakan oleh para ulama tidak apa-apa, anak dia suka mainan burung, ada burung itu yang disimpan buat mainan. Nama burungnya Nughair gitu. Jadi boleh, jadi kata para ulama boleh anak kecil dipanggil kasih kunyah, padahal dia belum punya anak, boleh. Itu tidak ada masalah. Nah ini punya namanya Nughair. Suatu hari Nughair itu mati. Maka Abu Umar ini sedih. Maka ketika Nabi SAW lewat, Anda bisa bayangkan ya. Ini yang menariknya, anak kecil. Ini bukan siapa-siapa, bukan keluarga Nabi loh ini. Bukan anaknya orang kaya. Bukan anaknya tokoh, bukan anaknya seorang yang terpandang. Anak kecil biasa. Itu lagi sedih karena burungnya mati. Itu diperhatikan sama Nabi Muhammad. Jadi
kok ada orang mau niru Nabi tapi nggak peka dengan sekitarnya, nggak peka, nggak seneng sama anak kecil. Sama anak kecil. Orang tuh di antara ciri-ciri orang tuh hatinya lembut seneng sama anak kecil. Dan ciri-ciri orang hatinya bersih disenengi sama anak kecil. Kalau anak kecil tuh lihat kamu udah lari, lihat kamu udah seneng, nggak mau dekat dengan kamu, hatimu berarti nggak bersih. Karena anak kecil tuh fitrah, masih sofa, jernih. Dia suka dengan yang hatinya juga sama-sama jernih. Gitu. Kemudian kalau kamu juga tidak bisa memandang anak kecil itu sesuatu yang menyenangkan bagi kamu, ya hati kamu juga berat. Hati kamu tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat. Jadi kamu lihat anak kecil, oh ini kok harus ngamuk ya? Itu hatimu tidak ada rahmat dalam hatimu. Anak kecil kamu bisa main, bisa bercanda. Itu dalam hatimu ada rahmat. Nah, itu dalilnya, itu pernah. Kan ketika itu ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat lihat Nabi SAW nyium cucunya. Kata sahabat, ya Rasulullah punya anak banyak, tidak ada yang tak cium. Kata Nabi, Allah tahu sudah nyabut rahmat dari hatimu. Apa yang bisa saya lakukan? Ada orang itu, dia hatinya lembut, dia biasanya nyaman sama anak kecil, dan anak kecil juga nyaman dengan dia. Lihat ini Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu Abu Umair. Abu Umair ini bukan anaknya tokoh, bukan anaknya siapa-siapa. Anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu orang biasa. Ibunya Anas bin Malik. Burungnya mati. Itu Nabi Muhammad SAW perhatian, dan Nabi SAW itu bisa kemudian bercanda dengan ya Abu Umair, ma'fa'ala Nughair. Abu Umair, Nughair lagi ngapain sekarang? Itu bisa sampai seperti itu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kemudian ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi SAW, dan Nabi SAW itu bercanda dengan anak kecil. Imam At-Tirmidzi beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seseorang dari pedalaman pelosok, namanya Zahir. Zahir ini tiap datang dari kampungnya pelosoknya itu mesti ngasih Nabi SAW itu hadiah. Dan kalau dia tuh mau pulang ke pelosoknya, Nabi SAW juga ngasih sesuatu buat Zahir ini. Nah, Nabi mengatakan inna Zahir badiyatuna wa nahnu hadiruh. Zahir ini orang kami yang ada di pelosok, dan ana adalah orangnya Zahir yang ada di kota. Itu pernah Nabi SAW itu senang sama Zahir. Dan Zahir ini bukan orang ganteng, jelek. Ketika dia tuh datang dari pedalaman bawa dagangan gitu. Ketika dia lagi jual dagangannya, dipeluk dari belakang sama Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bisa lihat ya, tidak bisa lihat gini kan? Man hadza arsilni, siapa ini? Lepaskan aku. Itu dia linoleh, baru tahu ini Nabi Muhammad SAW. Kata Zahir, langsung punggungku tak tempelkan ke dadanya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi ngomong, siapa yang mau beli budakku ini? Padahal kan orang merdeka. Nabi bercanda. Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasin. Rasulullah, kalau gitu kau bakal mendapati aku harganya murah ya Rasulullah. Aku ini menjadi murahan ya Rasulullah. Tapi walakin indallahi lasta bikasidin. Anta indallahi ghalid. Di sisi Allah kamu bukan murah. Kalau di sisi Allah itu kamu itu mahal. Budak itu kalau ganteng kan harganya mahal. Kuat kan harganya mahal. Ini dia tidak ada perangkat untuk jadi yang harganya mahal. Aku tetap dihibur sama Nabi Muhammad SAW. Itu juga pernah Auf bin Malik al-Asja'i datang ke Nabi SAW ketika perang Tabuk. Dan Nabi SAW itu ada tendanya tapi kecil. Assalamualaikum. Saya itu dijawab sama Nabi Waalaikumsalam. Nabi Muhammad silakan masuk. Ya, pertanyaannya lucu, ya Rasulullah, masuk seluruh badan atau cuma separuh dok? Aku lihat Rasul, semua badanku masuk ya Rasulullah. Tapi semua badanmu kuluk, semua badanmu bawa masuk. Sahabatnya keadaannya macam-macam. Itu tidak pakai ditegur sama Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ya bisa ikut alurnya mereka ketika mereka bercanda. Itu juga di antara bercandanya Rasulullah SAW itu pernah
seseorang dengan Rasulullah minta kendaraan, dia mau pergi. Tidak apa, tak carikan anaknya unta nanti. Apa anak unta Rasulullah kecil itu? Ya, kata Nabi, jelas loh. Yang namanya semua unta itu ya pasti anaknya unta. Itu. Ya, pernah ada perempuan datang ke Nabi. Rasulullah, aku cari unta Rasulullah biar aku bisa pergi. Tidak apa, tak carikan anak unta ya. Tidak apa anak unta, apa bisa? Tapi semua anak unta itu pasti anaknya. Jadi Nabi SAW itu bercanda, tapi semua yang diucapkan itu benar. Bohong apa enggak ini? Nah. Kemudian, itu juga ada seorang perempuan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku manggil kamu. Suamiku manggil kamu. Bayangin perempuan itu berani ngomong gitu sama Nabi. Nabi, siapa suamimu? Yang matanya ada putih-putihnya ya? Udah. Matanya tidak ada putih-putihnya? Ada. Matanya ada putih-putih. Demi Allah matanya tidak ada putih-putihnya. Sampai susah. Serius perempuan itu. Ya jelas. Semua orang tuh matanya pasti ada putihnya. Kan ada hitam dan ada putihnya. Itu bercandanya Nabi Muhammad SAW. Dan juga pernah ada seorang perempuan tua. Ketika itu datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan aku biar masuk surga. Perempuan tua. Ya Ummu Fulan. Maaf ya, di surga tidak ada perempuan tua. Nangis perempuan ini. Dibilang surga tidak ada perempuan. Nangis perempuan ini. Setelah itu, ya Nabi, tidak apa-apa, sampai enam perempuan tua itu. Betul, di surga tidak ada perempuan tua. Maksudnya tidak ada yang masuk surga dalam keadaan tuh. Inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara uruban atraba. Jelas, tidak ada perempuan tua loh. Perempuan tua masuk surga itu dibuat bentuknya baru, dibuat perawan lah lagi sama Allah Ta'ala. Itu kalau masuk surga. Nah ini, semua hadis ini menunjukkan bagaimana bercandanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu menyenangkan teman duduknya. Setelah itu membuat teman duduknya itu nyaman bersama dengan Nabi karena tidak selalu serius. Dan semua candaannya Nabi itu nggak ada yang sampai ganggu orang lain. Sampai katakan sahabat itu yatamazahuna fima bainahum. Sahabat-sahabat itu bercanda itu di depan Nabi SAW. Dalam kitab Adabul Mufrad dari Bakar bin Abdullah, sahabatnya Nabi SAW itu sampai lempar-lemparan semangka. Lemparan semangka. Kalau sudah lagi kondisi perang, pejuang semua, pendekar semua. Kalau lagi kumpul ya mereka kalau perang ya mereka pendekar semua. Ketika diminta, dituntut hakikatnya sebagai laki-laki, ya mereka sebagai laki beneran. Dan serius laki. Tapi kalau kumpul ya mereka jadi itu lempar-lemparan itu. Nah, kemudian terus gimana? Kan juga ada larangan. Orang itu enggak boleh bercanda dan lain sebagainya. Kan ada larangan juga. Jadi gini, betul ada larangan seperti Nabi SAW kata la tumari akhaka wa la tumazzihu wa la ta'idhu maw'idan fadakhlafa. Kamu itu jangan mendebat saudaramu. Dan juga jangan bercanda. Dan jangan janji kemudian tidak kamu tepati. Ini nazar dalam urusan pergaulan. Nah, di sini yang dilarang maksudnya jangan debat mutlak, kalau bisa jangan ada perdebatan sama sekali. Itu. Yang kedua, bercanda jangan sampai kelewatan. Kenapa bercanda kelewatan itu? Melalaikan orang dari zikir pada Allah, melupakan daripada memikirkan urusan agama, dan bisa juga merupakan menjadi sebab qaswatul qalb, yaitu bekunya hati dengan banyak tertawa. Bahkan banyak bercanda itu menimbulkan permusuhan. Permusuhan. Gitu. Sayyidina Umar bin Khattab jadi ada permusuhan, orang tersakiti, bahkan yang kecil juga kurang ajar sama yang besar. Itu karena jadi candaan itu pada porsinya. Jadi jangan tidak ada sama sekali,
tapi juga jangan kebanyakan. Berarti ini loh, orang masak itu pakai garam enggak? Enggak pakai garam gimana? Nah, enak. Kebanyakan garam enggak bisa dimakan. Orang juga sama. Bercanda itu kayak garam. Hanya porsinya. Idealnya begitu. Sayyidina Umar bin Khattab belum mengatakan man kathura dhahikuh qallat haibatuh wa man baza ustukhiffa bih. Nanti kalau banyak ketawanya, banyak ketawa ngakak terus, wibawanya turun. Tapi kalau membercandai orang lain, banyak bercanda orang lain, pasti dia akan disepelekan oleh orang. Katakan bahwasanya Nabi SAW melarang orang bercanda yang di situ itu bisa membuat orang lain terganggu atau orang lain jadi sedih. Terus Sunan Nabi Dawud itu dari Abdullah bin Sa'ib, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi la'iban wala jahadan wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha. Enggak boleh orang itu ngambil barangnya orang lain, baik itu bercanda ataupun seri. Bahkan orang itu ngambil tongkatnya orang lain aja, itu disuruh mengembalikan sama Nabi SAW. Jadi ini bercanda kayak ngeprank gitu. Ya gimana hukumnya? Ini dibahas di sini. Bahas di sini. Itu Nabi SAW beliau ngeliat, jangan sampai kamu ngambil barangnya orang. Kemudian saya itu orangnya bingung gitu kan. Kan masuk ngeprank gitu. Kemudian juga dari Abdurrahman bin Abi Layla, maksudnya sahabat Nabi SAW, itu pernah ketika itu pergi bareng sama Nabi. Ada satu orang yang tidur. Ada satu kemudian ngikat dengannya tidur, satu ditarik. Waget kan? Nabi tahu. Nabi, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak boleh orang muslim ngageti muslim yang lainnya, enggak boleh. Itu bercanda melewati batas. Gitu. Juga ini nanti ada candaan seperti itu ada. Jadi kita akan pelajari candaan yang dilarang itu seperti apa. Ketika perang Khandaq, Zaid bin Thabit ketika itu ikut ngangkat tanah kan sama kaum muslimin. Ketika dia ketiduran, datang Umar bin Hazm ngambil pedangnya. Maksudnya mau udah bangun tuh pedangnya tidak ada kan kaget. Tapi tidak boleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Juga Amir bin Rabi'ah, ada seorang yang menyembunyikan sandalnya orang lain. Mau goda. Ketika disampaikan sama Nabi SAW, la turawi'u musliman. Fa inna raw'atal muslim zulmun azim. Tidak boleh bercanda dengan cara begitu. Itu adalah kezaliman yang besar. Al-Hafidh Al-Mundhiri juga beliau meriwayatkan, itu dari Al-Hafidh Al-Mundhiri. Jadi bercanda yang boleh itu antara teman, saudara itu yang tidak ada gangguan, tidak ada madharat, enggak sampai nuduh orang lain, enggak sampai ghibah, kemudian tidak sampai merusak kehormatan, baik itu harga diri ataupun agama ataupun saling meremehkan. Itu bercanda yang boleh. Batasan bercanda seperti itu. Adapun orang bercanda dengan keluarganya, bercanda itu matlub wa mahbub. Dianjurkan dan disukai. Bukan itu adalah akhlaknya para nabi. Bahkan akhlaknya para nabi dan syiarnya orang-orang beriman. Baik katakan oleh Sayyidina Umar, selayaknya seseorang itu kalau di keluarganya itu kayak bayi, kayak anak kecil, main menyenangkan. Tapi kalau sudah saat tertentu ya jadi reja. Jadi seorang laki-laki saja, jadi istrinya nyaman, anaknya nyaman. Katakan orang itu kalau mau tahu akhlaknya bagus apa enggak itu lihat kalau dia masuk ke rumah, keluarganya dari ngomong jadi diem. Ini berarti di rumah kayak Al-Quju. Tapi kalau dia masuk rumah, wah sambut anaknya, sambut istrinya, sambut keluarganya, akhlaknya bagus. Akhlaknya apa? Bagus. Gitu. Jadi orang harus bisa menempatkan terhadap porsinya. Ya. Allahu a'lam bishawab.